Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kita hari ini ada di tanggal 29 Maret 2023. Hari ini IHSG-nya cerah ya, kita udah sama-sama tahu IHSG menguat 1,17%. Itu udah makin menggembirakan. Seperti yang saya katakan kemarin, titik kritis kita itu ada di sekitar sini ya, di sekitar 6.800-an, yang artinya kita punya IHSG itu makin mendekati, saya punya target di sekitar 6.870-an ya, di sekitar sini 6.870 atau sekian. Besok itu jadi saat-saat yang menarik. Sebenarnya sih saya pengennya mengatakan IHSG akan terus melanjutkan hijau sampai ke 7.000, tetapi melihat kondisi resisten besok itu agak sedikit kencang gitu ya, agak sedikit ketat resisten yang akan dites besok. Kemungkinan IHSG nggak akan melaju secepat itu, ataupun memang dia bisa sampai ke 6.870 atau 6.900, tapi itu akan agak tertahan mungkin dalam, kalau besok Kamis maka Jumatnya itu kita akan melihat IHSG kembali tertekan. Jadi kalau misalnya besok IHSG udah sedikit mengalami tekanan, artinya nggak sehijau hari ini, itu adalah salah satu bentuk apa ya namanya, bentuk perlawanan dari penjual, dari sisi bearishnya itu melawan. Sebaliknya dari konstruksi chartnya kita lihat memang kalau saya lihat ya, IHSG-nya itu memang tampaknya belum kuat untuk langsung ke 7.000. Mungkin akan ada sedikit perlawanan untuk menekan IHSG bergerak sideways untuk 2 atau 3 candle ke depan. Jadi saya belum terlalu banyak berharap IHSG langsung sampai menembus 6.900 ya. Posisi saya juga saat ini masih posisi dalam trading yang pendek, tidak terlalu banyak memegang sahamnya dalam ya, hanya trading pendek 2-3 hari dipegang, ataupun bahkan dalam beberapa hari kemarin itu saya nggak trading, jadi hanya lihat kalau memang tampaknya menggembirakan kita masuk, tapi kalau enggak ya sudah. Meskipun kita punya yang namanya feeling kan, kadang-kadang feeling gue bagus nih ya, nggak bisa kayak gitu, tergantung aja kita. Kalau memang kita lihat setup saya nggak sepenuhnya mendukung ya sudah, nah kita menepi. Tapi kalau memang setupnya bagus ya nggak apa-apa masuk, coba-coba nggak apa-apa kan, dengan risiko yang terukur. Saya kira memang begitulah jadi trader. Kalau nggak ada yang sesuai dengan kita punya setup, nggak usah masuk. Tapi begitu ada yang ya nggak apa-apa dicoba, ya kan? Karena memang kita nggak tahu masa depan. Kita boleh melakukan analisa apapun, tapi keputusan sepenuhnya terjadi di pasar pada saat pasar buka. Teman-teman yang baru bergabung di channel Stock Technician, channel ini adalah channel yang membahas masalah analisa teknikal. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau bertanya mengenai fundamental atau mengenai bandarmologi, saya kurang paham ya. Saya bukan orang yang memahami analisa fundamental ataupun analisa bandarmologi. Nah, cuman sekedar tahu aja gitu ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan teknikal, langsung saja subscribe. Saya punya banyak video tutorial di playlist yang saya sediakan, itu tutorial untuk mempelajari berbagai indikator di pasar saham, khususnya dalam melakukan analisa teknikal. Teman-teman juga bisa langsung praktek atau bisa ikuti bagaimana cara saya menganalisa di banyak video-video yang sudah saya buat untuk melakukan analisa teknikal. Banyak contohnya. Untuk hari ini nggak seperti biasa sih, baru-baru aja belakangan ini saya hanya bahas 2 saham. Kali ini saya mau bahas saham WIM. Di sini saya punya saham WIM. Terlihat chartnya seperti ini, teman-teman bisa lihat dalam kondisi yang cukup bagus ya, teman-teman bisa mengatakan.
Di sini double bottom, kemudian teman-teman ukur kayaknya sih udah tercapai target double bottomnya, sehingga kita udah nggak menggunakan double bottomnya karena sudah tercapai dia punya target minimal. Tapi teman-teman ingat kalau double bottom itu kan mengindikasikan terjadinya reversal gitu ya, terjadinya reversal. Jadi kita bisa mengatakan bahwa WIN dalam kondisi uptrend setelah turun di sini kemudian dia mulai naik. Nah, saya kira saya melihatnya ini perjalanan yang cukup bagus, cukup panjang ya. Meskipun dalam besok itu dia merah ya. Kelihatannya besok ini masih akan berwarna merah dulu, melakukan konsolidasi di sekitar resisten 875 ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju target ke 1030. Jadi saya masih melihat ini peluang untuk dapat cuannya cukup bagus. Teman-teman bisa melihat support itu ada di angka 790 ya. 790 sampai 800 itu ada 75 poin di bawah, berarti ada sekitar 15 tick ya, ada 15 tick untuk turun dari harga sekarang. Kemudian kita naiknya sampai 1030, itu artinya ada cukup banyak peluang cuan yang dijanjikan. Cuman teman-teman mesti lebih bersikap sebagai seorang trader. Kalau memang bisa dapat harga yang lebih miring, nggak terlalu lama diam di dalam saham WIN, ya kenapa harus buru-buru masuk? Toh dalam beberapa hari kemudian, kalaupun besok hijau ya, teman-teman masih akan punya kesempatan lagi untuk dapat di harga 875 sampai dengan mungkin 900 gitu ya. Itu masih mungkin didapat karena WIN yang menembus resisten itu masih akan melakukan support test dalam beberapa candle ke depan. Jadi saya pikir jangan terlalu buru-buru masuk untuk saham WIN ini, santai aja. Kalaupun besok dia langsung kabur ya, cuman saya agak meragukan hal itu. Mungkin besok dia akan merah ya, seperti saya katakan tadi, besok dia akan mengalami merah karena saya melihat ada upper shadow yang cukup panjang yang selalu melambangkan kekuatan para penjual bearish. Makanya saya masih mengatakan WIN itu besok merah. Teman-teman bisa dapat kesempatan untuk melakukan pembelian selama WIN tidak tembus, tidak turun di bawah angka 800. Nah, saya kira itu teman-teman bisa beli dan keep untuk beberapa lama, membiarkan WIN menyelesaikan dulu proses konsolidasinya untuk kemudian naik menuju target di 1030-an. Berikutnya saya punya saham Sido. Nah, saham kawan punya ini sahamnya Siong. Apa kabar Siong? Siong nggak pernah nonton Talk Tenisian, jadi nggak ada masalah kita bahas saham Sido di sini. Teman-teman, Sido sekarang ada di 860 ya, itu ada di sekitar resisten ya, resistnya yang coba ditembus. Teman-teman udah lihat 2 hari ini mencoba menembus 860 tapi masih gagal ya, masih berkutat di sekitar 860-an ini, sekitar area kotak kuning ya. Nah, ini belum tertembus, belum patah gitu ya. Tapi saya memiliki keyakinan yang cukup bagus bahwa Sido akan mampu menembus 860 ini, akan menembus area kotak kuning dengan target terdekat di kotak merah di angka sekitar 900-910. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya incar dalam perjalanan yang cukup jauh. Kalau Sido mampu menembus angka 900, target saya yang sebenarnya itu ada di sekitar sini ya, ada di sekitar 1950 sampai di angka 1000. Di situ sebenarnya target Sido yang saya incar. Jadi kalau sekitar 900 itu saya pikir masih ya untuk hiburan dikala menunggu saham-saham lain yang sedang konsolidasi ya. Kelihatannya Sido akan jalan besok. Kelihatannya saya melihat Sido akan hijau ya. Sido ini akan hijau besok. Cuman saya belum dapat gambarannya hijaunya seperti apa ya. Hijaunya seperti apa itu saya belum dapat gambaran, tapi kelihatannya ini
akan hijau meskipun kecil, ya. Dia mestinya candlenya hijau kecil, melepaskan diri dari area kotak kuning. Jadi ya, saya kalau memikirkan peluangnya mungkin Sido akan tutup di sekitar angka 880 atau 875. Hanya kecil saja dia naik, nggak akan terlalu besar. Kalau melihat kondisi seperti itu kan teman-teman akan mencoba melihat bagaimana transaksi, beratnya transaksi yang terjadi di Sido dalam perjalanan naik ini. Kita lihat Sido tertahan di resisten, volumenya bisa kita katakan agak kecil ya. Jadi dalam retracement kali ini kita lihat Sidonya agak kecil, maka saya bisa katakan Sidonya memang dalam fase sideways atau fase trendless ya. Dalam time frame yang kecil, Sidonya memang kita katakan sedang trendless gitu. Tetapi dengan melihat tren yang lebih besar, saya memiliki cukup keyakinan bahwa Sido akan naik lebih tinggi. Cuman memang ya belum saatnya aja, jadi dia masih akan berjalan perlahan-lahan. Saya kira itu cukup dari saya untuk hari ini. 2 saham saja, ada WIM dan Sido. Teman-teman kalau punya saham yang pengen saya bahas, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti kita bahas ya. Walaupun saya jarang membalas komen, karena saya yakin nanti ada hari pembalasan di akhir zaman nanti ya, jadi nggak baik itu membalas ya. Jangan suka membalas perbuatan orang lain kepadamu. Kalau kamu membalas dia, itu apa bedanya kamu dengan dia gitu ya. Makanya nggak baik saling membalas gitu. Tapi saya baca, nanti kita bahas ya. Saya bahas bukan saya balas. Oke, sampai di sini dulu. Salam cuan untuk kita semua.